Sejak kecil, Rea gadis berusia 12 tahun ini harus merasakan kehilangan dan kepedihan yang luar biasa. Dia harus tinggal bersama kakek neneknya setelah orang tuanya meninggalkan dia karena bercerai. Ya kenapa sih kok aku nggak bisa satu sama mama papa gitu. Ditinggal sama mama papa, kesel. Ya kecewa gitu. Suatu hari, Rea diajak bibinya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu Superbook di gerejanya, Jemaat IFGF Magelang. Di sana, Rea belajar firman Tuhan dari animasi Superbook tentang kisah Daud melawan Goliat. Setelah saya melihat film Daud melawan Goliat, saya berdoa semoga saya percaya pada Tuhan dan lebih mengandalkan Tuhan dan bisa lebih berani. Saya berdoa Yesus masuk ke hati aku. Aku mau melepaskan pengampunan buat kedua orang tua aku. Akan selalu memberikan damai sejahtera selalu bagiku. Pandemi COVID mengharuskan gereja untuk melayani secara online. Guru sekolah minggu Rea tidak patah arang untuk menyemangati anak-anak sekolah minggu dengan membagikan link video sekolah minggu online yang dibuat oleh Superbook Indonesia. Ini guru sekolah minggu Rea. Jadi setiap hari Sabtu kami share link yang kami dapat dari grup Superbook, yaitu Superbook online Kak. Jadi kami share link ke orang tua mereka masing-masing, juga kami share ke grup IFGF sendiri Kak, ke orang tua mereka juga. Berkat bantuan papa mama dan kakak-kakak sekalian, Superbook Indonesia bisa membantu keluarga Rea dan anak-anak lainnya dengan memberikan kebutuhan makanan kepada mereka. Terima kasih buat yang sudah mendukung aku dari Superbook, yang sudah memberikan paket ini buat aku dan keluargaku. Aku berdoa Tuhan Yesus memberkati kalian. Terima kasih. Kisah abadi bagi seluruh bumi. Agustus 1945. Oke. Oh, dia bisa dengar. Dari nih. Wah. Gimana dong ya? Duh, ini gawat banget nih. Gue harus bantuin adik ini. Gimana caranya ya? Selamat pagi Kak Nanda. Selamat pagi Kak Hevi. Kak Nanda, waktu Kak Hevi masuk, Kak Hevi tuh lihat kok ada masalah ya Kak Nanda ya? Iya nih. Mukanya seharusnya harus pagi ini kita harus semangat, kita harus ceria, tapi kok coba cerita ada masalah apa coba? Bukan masalah aku sih sebenarnya. Oh gitu, coba. Masalah adik-adik Superbook. Oh gitu. Jadi ada yang cerita ke aku tadi barusan banget. Terus. Dia tuh bilang kalau jadi kan dia tuh baru 12 tahun. 12 tahun, iya. Makanya udah dibolehin untuk punya sosial media. Oh iya. Tapi karena dia terlalu keasikan main sosial medianya, dia jadi kebablasan deh. Terus. Nah, dia ketemu sama orang dewasa yang ngejailin dia, terus membuat dia takut. Jadi kalau jailin itu maksudnya dimainin apa atau gimana? Maksudnya? Gak tahu aku juga, pokoknya dijailin gitu loh. Dan akhirnya dia takut. Aduh, bahaya nih. Itu kalau ketahuan sama orang tuanya pasti ada pokoknya ada masalah lah kalau ketahuan sama orang tuanya. Iya, pasti itu makanya. dia lagi bingung tuh lah dan dia juga lagi ketakutan tuh pasti. Itu dia Kak, makanya aku bingung. Tunggu. Udahlah, nggak apa-apa lah, kita pikirinnya nanti aja. Kita sapa adik-adik dulu kali ya, karena adik-adik udah ada di depan kita dan sapa dulu. Semoga nanti Tuhan kasih jalan buat kita. Kasih hikmat, kasih jawaban yang tepat. Ya betul, kita sapa dulu ya adik-adik kita. 1, 2, 3. Hai adik-adik semuanya. Kembali lagi di Sekolah Minggu Superbook. Hari ini kita rame banget ya Kak Hevi. Ada merah putih. Ada ikat-ikat juga di sini. Ada apa?
kita Ada kemerdekaan Indonesia. merdeka. Yang keberapa? Memang 76. Iya, 76 Oh, iya, loh. 76 loh, iya. Oke. By the way Kak Hevi, hari ini kita mau belajar tentang Oke. apa sih? Nah, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita itu bebas bertanggung jawab. Bebas bertanggung jawab. Kayaknya mirip sama cerita Yang tadi ya? Tadi. Iya, benar-benar mirip. Iya. Tapi ngomongin soal bebas bertanggung jawab itu, Kak. Aku punya satu super kebenaran. Kita mulai dengan Lucu super ya kebenaran ketawanya. hari ini. Lucu ya. Yuk, adik-adik. Iya, karena hari ini kita harus semangat karena kita merayakan kemerdekaan Kemerdekaan. Indonesia. Coba kasih tahu sama adik-adik semua yang ada di rumah, super kebenaran kita apa Ya. hari ini Kananda? Tapi adik-adik juga harus hafalin bersama dong. Iya. Jadi kalian harus berdiri. Harus berdiri semuanya. Coba bilang berdiri sambil bilang merdeka. 1, 2, 3. tiga. Merdeka. Oke, mereka udah siap. Nah, super kebenaran kita hari ini adalah Iya. 1, 2, 3. Tiga. Super kebenaran. Tuhan Tuhan mau aku bertanggung jawab atas kebebasanku. Coba sekali lagi. Ya, oke. Nanti dihafalin ya. Oke, siap? Siap. 1, 2, 3. Super kebenaran. Kebenaran. Tuhan mau aku bertanggung jawab atas kebebasanku. Wow, keren banget. Gimana kalau kita langsung mulai aja Kak Hevi dengan Boleh. berdoa. Kananda, Kak Happy yang berdoa. Kak Hevi. Oke. Nah, adik-adik yang ada di rumah jangan dulu duduk, kita berdoa dulu. Oke, semua lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini karena kami ada. Tuhan kasih kesehatan, kekuatan buat kehidupan kami. Tuhan terima kasih, hari ini kami akan beribadah, kami akan belajar firman Tuhan, kami akan bersukacita di dalam Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal sampai selesai dan semua kami diberkati Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami sudah berdoa, sama-sama katakan amin. Oke, Kak Hevi dan adik-adik semua, siapa yang udah siap memuji Tuhan? Angkat tangan. Aku. Oke, kita mau bangkit berdiri, kita mau sama-sama pujikan. Dalamnya hatiku jadikanlah. Jadikanlah. Siap, Kananda. Oke. Sekali lagi. Iya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, Gerakannya ikutin Kananda ya, tepuk tangannya. Haleluya. Balik. Haleluya. Balik. Haleluya. Nyanyilah balik. Haleluya. 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 Amin. Amin. Oke, kita nyanyi lagi dari awal. Boleh. Yuk. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya. 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 Nyanyilah. Haleluya. 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 Amin. Amin. Haleluya. 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 Nyanyilah. Haleluya. 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 Amin. Amin. Wah, semuanya udah capek belum? Belum, Kananda. Pasti masih semangat dong. Pasti. Kita mau nyanyi lagu apa, Apa sih? coba? Apa coba? Berani tampil beda. Yang berani tampil beda. Yes, betul Oh gitu sekali. ya. Ayo Oke. Kak Hevi mainkan. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun Berdoa. dalam nama Yesus. Kuat karena kasih-Nya.
berani tampil beda. Baik adik-adik semuanya yang ada di rumah, kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat buat kita semua. Amin. Lingkupiku dengan sayapmu. Lingkupiku dengan sayapmu. Naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Dari awal kita nyanyikan pujian ini dia. Lingkupiku dengan sayapmu. Naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya itu akan menjadi sesuatu hal yang luar biasa buat kami untuk kami belajar. Kami sebagai anak-anak-Mu untuk lebih lagi mengenal Engkau, mengenal cinta Tuhan dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan, kami akan siap untuk belajar firman-Mu Tuhan pada hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Hari ini kita belajar tentang kebebasan atau kemerdekaan yang bertanggung jawab. Nah, Kananda, ngomong-ngomong, tadi kan Kananda cerita tentang anak sekolah minggu super begitu, terus gimana sekarang? Iya betul. Jadi tuh ya Kak Iya. Evi, dia tuh kan baru 12 tahun nih. 12 tahun, Jadi iya. udah diizinin, udah dibebasin sama orang tuanya untuk punya sosial media. Oke. Tapi dia tidak bertanggung jawab dengan kebebasan yang sudah diberikan itu. Dia malah keasikan, main sosial media terus main sampai akhirnya dia kena batunya. Dia tuh ketemu sama orang dewasa yang buat dia takut jadinya. Itu memang bahayanya kalau kita tidak bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan. Betul sekali. Tapi Kananda, pas banget Kananda. Hari ini kita belajar tentang sesuatu yang luar biasa. Pasti penasaran kan? Pasti penasaran Langsung banget. aja kita saksikan video Kisah video berikut ini. Aku membawa kalian bertemu seorang yang menjadi teladan bahwa pengampunan itu selalu ada. Oh tidak, kamu tidak boleh. Kalian baru saja Jatuh dari pohon? Iya. dahannya lemah. Maaf, apa kami menakuti dombamu? Tidak. Bonbon, domba ini memang semaunya sendiri. Tenang Bonbon. Aku Joy, ini Chris dan Gizmo. Aku Mika dan aku menamainya Bonbon karena ia selalu mencoba kabur. Kalian yang di atas pohon kan untuk melihat Yesus lebih jelas? Yesus? Ya, dialah yang menyebabkan orang-orang berkumpul hari ini. Yesus adalah guru yang agung. Aku senang dia menceritakan perumpamaan. Apa itu perumpamaan? perumpamaan itu cerita
singkat yang menggunakan peristiwa sehari-hari untuk menyampaikan maksud rohani atau etika. Kalian pernah mendengar Yesus berbicara? Belum. Data internalku diperlengkapi dengan kapasitas memori kuantum. Apa? Ini aslinya didesain untuk... Kami senang untuk mendengar Yesus bicara. Ayo ke sana. Kenapa tidak bilang saja ke semua orang kalau kamu robot? Diam! Tidak, kamu yang diam. Tidak, kamu yang diam! Rotinya enak sekali. Kamu mau? Iya dong. Kamu tahu, aku terus memikirkan yang Eren katakan. Maksudku, sepertinya ia serius ingin kabur dari rumahnya, Joy. Apapun itu yang dia lakukan, pasti sesuatu yang tidak bisa ayahnya maafkan. Guru, Yohanes dan aku membahas apa yang kau katakan kepada orang-orang Farisi mengenai gembala dan domba yang hilang. Kenapa engkau berbicara dengan perumpamaan? Barang siapa mendengar pengajaranku, lebih banyak pengertian akan diberikan, dan mereka akan penuh dengan pengetahuan. Ini kebenarannya, banyak nabi dan orang benar ingin melihat yang kalian lihat, tetapi mereka tidak melihatnya. Dan mereka ingin mendengar yang kalian dengar, tapi tidak mendengarnya. Joy, apa maksudnya? Aku nggak tahu. Ada seseorang memiliki 2 anak. Yang lebih muda memberitahu ayahnya, Bapak, aku minta warisanku sekarang, sebelum Bapak meninggal. Maka bapaknya setuju untuk membagi kekayaannya kepada kedua anaknya. Beberapa hari kemudian, yang lebih muda membawa semua miliknya dan pergi ke negeri yang jauh, dan ia menghabiskan semua uangnya dengan foya-foya. Aduh. Ayo main lagi. Kembalikan. Pencuri, pencuri. Aduh, aduh. Tak lama kemudian, uangnya habis. Kelaparan melanda negeri itu, dan ia mulai kelaparan. Ia memohon seorang petani untuk mempekerjakannya, dan orang itu menyuruhnya memberi makan babi-babi. Anak muda itu menjadi sangat lapar, bahkan ia pun tergiur dengan makanan babi itu. Tapi tidak seorang pun yang memberinya makan. Sementara ia bekerja memberi makan babi, anak muda itu menjadi kelaparan, sampai makanan babi pun terlihat lezat. Tetapi tidak seorang pun memberinya makan. Akhirnya ia sadar dan berkata, Para pekerja bapakku memiliki banyak makanan dan aku di sini mati kelaparan. Aku akan pulang pada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap Tuhan dan engkau. Aku tidak baik disebut anakmu lagi. Perlakukanlah aku seperti pekerjamu.
Tetapi saat ia masih di kejauhan, bapaknya melihat dia dan berbelas kasihan padanya. Ia berlari kepada anaknya. Dan ia memeluk dan menciumnya. Cepat, bawa baju terbaik dan kenakan padanya. Berikan cincin untuk jarinya dan sandal untuk kakinya. Ambil lembu paling gemuk dan siapkan agar kita dapat rayakan. Anakku telah mati, tetapi sekarang hidup kembali. Ia hilang dan sekarang ditemukan. Dan mereka mulai merayakannya. Anak yang sulung ada di ladang, tapi ketika ia dekat rumah, ia mendengar musik dan tarian. Apa yang terjadi di sini? Adikmu telah pulang dengan selamat dan bapakmu menyuruh kami menyembelih lembu terbaik. Anak yang sulung begitu marah sehingga tidak ingin masuk ke rumah. Bapaknya keluar dan memintanya untuk masuk. Selama bertahun-tahun aku bekerja untukmu seperti seorang budak dan selalu taat padamu. Tapi Bapak tidak pernah menyembelih bahkan kambing kecilku agar aku bisa berpesta dengan teman-temanku. Anak bungsumu telah menghabiskan uangmu dan sekarang ia pulang. Bapak menyembelih lembu terbaik untuk merayakannya. Hah! Anakku, kau selalu bersamaku dan semua yang kumiliki adalah milikmu. Tapi kita seharusnya berbahagia dan merayakan. Adikmu mati, tapi sekarang ia hidup, ia hilang, dan telah ditemukan. Nah, seru banget dengan pelajaran hari ini. Tuh kan kayak Nanda, adik-adik yang ada di rumah, bagaimana hari ini kita belajar bahwa kalau kita diberikan kebebasan tapi kita tidak bertanggung jawab, hasilnya akan seperti itu kan Nanda. Betul sekali. Ada sama masalah. Kayak itu, sama kayak siapa tadi? Anak bungsu tadi Iya, loh. betul. Dia sampai terlantar di negeri orang Betul. karena dia mencoba untuk bebas tapi tidak bertanggung jawab. Bahkan setelah dia menyesal pun dia merelakan dirinya untuk menjadi pembantu di rumahnya sendiri. Kan kasihan banget ya, Iya. Itu adalah orang yang tidak menghargai kebebasan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, hari ini kalian belajar tentang apa dari yang sudah kita lihat tadi? Coba tulis di kolom komentar supaya Kak Hevi dan Kak Nanda bisa melihat adik-adik mana yang benar-benar belajar hari ini. Iya. Iya kan? Tapi Kak Hevi ngomong-ngomong nih ya, kayaknya emang semua orang itu pengen hidupnya bebas gitu. Waktu Bebas. Kak Nanda kecil, Kak Hevi kecil, kita Iya. juga pasti pengennya orang tua kita tuh nggak ngawasin kita. Kita pengennya bebas dari orang tua kita. Waktunya prakarya. Hari ini kita akan buat apa Kak Nanduy? Hari ini kita akan buat borgol dan juga mahkota. Wah, apa aja alat-alatnya itu? Alat-alatnya adalah kertas karton. Seperti ini. Terus apa lagi Kak? Terus ada gunting. Gunting. Ada double tape, ada hefter, ada spidol, Ada lem kertas juga. ada lem kertas, ada manik-manik. Manik-manik juga seperti dan biasa. juga ada kertas-kertas untuk menulis. Jadi pertama-pertama kita akan membuat mahkota. Mahkota. Cara Oke. membuat mahkota adalah kita ambil kartonnya, bentuk pola seperti mahkota.
lalu digunting. Nah, jadi kayak gini nanti. Terus kita akan membuat borgol. Borgolnya. Nah, tadi kan Kananda udah bilang ada kertas-kertas untuk menulis. Potong dulu berbentuk persegi panjang. Seperti ini. Nah, jadi nanti dibagi-bagi Kak ya? Iya, betul sekali. Jadi seperti ini. Nah, kalau udah dipotong-potong sebesar ini, kita tulis segala keburukan kita. Apakah Daniel contohnya? Keburukan Kak Daniel itu, Kak Daniel kadang-kadang suka nakal. Setelah Kita ditulis, buat ini 8 kertas ya adik-adik, 8 potong. Kita akan buat ini jadi borgol. Nah, kalau udah, ujung sama ujungnya disatuin. Nah, satu kan udah nih, kayak gini. dilem atau di-strapless ya Kak? Iya, betul. Oke, lalu buat lagi. Sambung lagi menjadi satu. Ini nakal. Kalau sudah mahkotanya, jangan lupa ini belakangnya dikasih double tape ya, supaya bisa disatukan. Ini boleh dihias juga nggak Kak? Boleh mahkotanya? banget. Wah. Kan tadi ada manik-manik. Kalau ada kertas warna juga boleh banget, biar mahkotanya jadi bagus. Wow. Di mahkotanya dituliskan atau boleh ditempel super ayat kita hari ini. Ayo apa? Super ayat kita. Dari mana? Yohanes 3 ayat 16. Betul. Terus kita lem. Nah, kalau udah jadi borgol dan mahkotanya, sekarang kita pakai dulu borgolnya. Borgol ini melambangkan apa Kak Daniel? Borgol ini melambangkan semua dosa-dosa atau pelanggaran yang kita lakukan dalam hidup kita, yang juga mungkin tinggal jadi kebiasaan yang buruk yang selalu kita lakukan. Contohnya tadi apa? Gak mau taat sama papa mama, betul. Gak mau dengar-dengaran, nakal, mencuri, berbohong. Itu semua adalah semua hal dosa yang ada dalam hidup kita. Betul. Mumpung hari ini kita merayakan kemerdekaan Indonesia, Kananda punya pertanyaan nggak buat adik-adik yang ada di rumah? Punya banget. Coba silakan. Pertanyaannya adalah, berapa lama Indonesia dijajah? Tulis di kolom komentar ya. Oke, silakan langsung 3, 2, 1. Aduh Kananda, lama banget ya. Sangat-sangat lama dan tidak menyenangkan Kananda. Betul. Makanya para pemimpin-pemimpin kita itu berjuang mati-matian untuk kemerdekaan atau berdiri sendiri tanpa harus diatur oleh negara-negara lain. Tapi Kananda tidak sampai di situ juga. Betul, Kak Evi dan adik-adik semua. Perjuangan bangsa Indonesia itu masih terus berlanjut sampai sekarang. Makanya kita itu masih terus harus berusaha berdiri sendiri dengan kekuatan kita sendiri. Terus berdiri sendiri, bertanggung jawab. Betul. Ya. Iya, nah adik-adik yang ada di rumah, kalau kalian sudah dikasihkan kepercayaan atau kebebasan, kalian harus buktikan dan tunjukkan bahwa aku bertanggung jawab dengan kebebasan yang diberikan kepada aku. Betul, nih Iya. coba Kananda akan kasih contoh-contohnya. Boleh. Misalnya nih adik-adik ada yang udah dikasih uang jajan sendiri. Nah, kalian bisa pergunakan itu dengan baik. Misalnya kalian bisa tabungin, Boleh. kalian bisa belikan bahan-bahan atau alat-alat atau apapun yang berguna. berguna, Iya, yang penting, yang dibutuhkan. Betul sekali. Atau nih, kan sekarang udah zaman anak-anak main sosial media gitu. Apalagi banyak di rumah juga iya, ya. Betul. Nih buat adik-adik yang udah dikasih kebebasan untuk mempunyai sosial media sendiri, kalian harus menggunakan itu dengan sebaik mungkin, dengan bertanggung jawab. Misalnya nih, kalian bisa cari gunakan untuk belajar atau mencari informasi, atau kalian juga bisa mencari teman-teman yang baik, biar kalian bisa bertumbuh bersama-sama. Betul. Jadi nih buat adik-adik semua, buat kalian yang udah dikasih kebebasan atau kepercayaan sama orang tua kalian atau sama guru kalian, kalian harus menggunakan itu dengan baik, dengan bertanggung jawab. Coba adik-adik yang di rumah bilang,
saya bertanggung jawab dengan kebebasan itu. Yeay, ih sama kayak super kebenaran kita, mending kita super kebenaran. Ya, Kak Evi. oke, lanjut. Ya, coba kita bangkit berdiri semuanya, kita mau Jangan lupa, super kebenaran. merdeka. Oh iya, jangan lupa merdeka. 1, 2, 3. Merdeka. Merdeka. Oke. Iya, Oke, iya. semuanya udah Oke, siap. Kita siap. mau super kebenaran ya. 1, 2, 3. Super kebenaran. Tuhan mau aku bertanggung jawab dengan kebebasanku. Sekali lagi. Tunjukin ototnya. 1, 2, 3. Super kebenaran. Tuhan mau aku bertanggung jawab dengan kebebasanku. Oke, tidak sampai di situ juga, kita punya Super ayat. Adik-adik yang ada di rumah boleh ambil Alkitabnya masing-masing. Oke. Seru banget ya hari ini kan Anda ya. Yes. Karena kita harus memang semangat. Karena kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-76 tahun. Yap, kita akan belajar super ayat dari 1 Korintus 8 ayat 9. Yuk, yang udah dapat coba angkat tangannya. Sudah semuanya. Oke. Kan mereka udah pintar-pintar. Yes, betul sekali. Oke. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. 1 Korintus 8 ayat 9. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Coba sekali lagi. Sekali lagi. Oke. 1, 2, 3. 1 Korintus 8 ayat 9. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Berarti kalau udah dikasih kebebasan itu kita harus benar-benar menjadi contoh yang baik. Betul. Itu adik-adik yang ada di rumah harus jadi berkat, jadi contoh yang baik buat teman-teman kalian. Iya, harus hafal super ayat ini ya. Gimana kan Anda menghafal apa mengvideokan atau memposting? Kalian juga bisa videoin super ayatnya dan post ke sosial media, dan jangan lupa tag ke @superbook Indonesia. Harus banyak belajar. Ya, tak terasa 1 jam berlalu ya. Iya. Kita akan berpisah dengan adik-adik semua yang ada di rumah. Tapi jangan sedih, karena kenapa ya, minggu depan kita akan ketemu lagi dong dengan keseruan yang lebih luar biasa. Betul. Oke, tapi sebelum kita pamit juga, Kak Ya. Hevi, Kananda, Kak Hevi, dan seluruh tim Superbook, kami mau berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Papa, Mama, dan kakak-kakak yang mau terus mendukung pemuritan anak di Indonesia melalui Superbook Indonesia. Dan kami juga mengundang untuk Papa, Mama, dan kakak-kakak yang tergerak hatinya untuk kita bersama-sama memuridkan anak di Indonesia melalui Superbook. Papa, Mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram Superbook Indonesia dan juga subscribe YouTube Superbook Indonesia. Jangan lupa nonton Superbook Club. Pokoknya semua kalian, adik-adik semua yang ada di seluruh Indonesia pasti diberkati dengan pelayanan yang Superbook. Amin. Oh iya, adik-adik Kananda mau ingetin nih buat adik-adik semua, karena event CTF, Church Talent Festival kita harus ngomong gitu ya. Perpanjang. Jadi masih banyak kesempatan dong. Oke. Makanya adik-adik jangan sia-siakan kesempatan ini. Kalian harus segera daftar dan jangan lupa langsung di-upload videonya biar kita bisa lihat video-video kalian. Kita bisa lihat setiap talenta kalian. Yang nyanyi, yang nari, yang apa lagi? Aku udah lihat ada banyak-banyak yang bagus-bagus, ada yang main musik, ada yang nari, ada yang ini, ada yang apa lagi? storytelling. Wah, keren-keren pokoknya. Karena Anda mau lihat setiap talenta kalian semua untuk ikutan Church Talent Festival. Ayo belajar, semangat. Masih banyak kesempatan. Bilang sama Kananda, terima kasih Kananda buat informasinya. Nah, sekarang kita akan berdoa. Kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Yuk sama-sama kita berdiri. Jangan lupa bilang merdeka. 1, 2, 3. Merdeka! Lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Kami boleh bersukacita, bersorak bagi Tuhan. Karena kami percaya bahwa kami memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena kami ada terus, karena
perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, dan selanjutnya kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Baik kami, papa mama kami, keluarga kami, dimanapun saja mereka berada, semua kami dalam perlindungan Tuhan. Kami bersyukur dan sudah berdoa. Kami akhiri ibadah kami pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Sampai ketemu minggu depan. God bless you. Dadah. Sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan.